Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita harus tetap bersyukur. Kita masih diberi kesempatan sama Allah SWT. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu dengan menengadah, dengan membaca basmalah bersama-sama. Wahid Isnain Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu dengan tema 4E, yaitu dengan pahlawanku. Bahasa Indonesia subtema 1. Hari ini kita akan belajar dengan banyak materi. Yang pertama yaitu cerita fiksi dan non-fiksi, serta sinonim dan antonim. Cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Walaupun beberapa bagian cerita fiksi terkadang berdasarkan kisah nyata, namun secara keseluruhan cerita tersebut sudah diberi tambahan untuk memperindah jalannya suatu cerita. Contoh cerita fiksi yaitu novel, cerpen, cerpen atau cerita bersambung, sinetron, film, dan drama. Yang kedua yaitu cerita non-fiksi. Kebalikan dari fiksi, cerita non-fiksi adalah cerita yang ditulis berdasarkan kejadian nyata, bukan rekaan maupun khayalan. Contohnya berita, skripsi, buku harian, laporan pengamatan, dan resensi buku, atau tulisan yang berupa ulasan suatu buku. Banyak orang yang salah dalam membedakan antara cerita fiksi dan non-fiksi. Ada yang menyebut jika perbedaan terletak pada bahasa yang digunakan. Cerita fiksi menggunakan bahasa tidak resmi dan banyak menggunakan kata-kata konotasi. Sementara itu, cerita non-fiksi menggunakan bahasa resmi dan banyak menggunakan kata-kata dinotasi. Namun, sebenarnya tidak demikian. Bahasa resmi dan tidak resmi dapat digunakan dalam cerita fiksi maupun non-fiksi. Lantas, apa perbedaan yang jelas antara cerita fiksi dan non-fiksi? Perbedaan cerita fiksi dan non-fiksi sebenarnya terletak pada sifat dari cerita tersebut. Cerita fiksi bersifat khayalan dan penuh imajinasi, sedangkan cerita non-fiksi bersifat nyata dan tidak rekayasa. Sebelum kita belajar sinonim dan antonim, terlebih dahulu kita belajar tentang makna kata. Setiap kata dan istilah memiliki makna atau arti. Mengetahui makna sebuah kata dan istilah membantu kita memahami maksud sebuah kalimat. Kita dapat mencari makna kata dan istilah menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contohnya, perhatikan kalimat berikut. Saya selalu berolahraga setiap pagi agar badan selalu fit. Makna kata fit pada kalimat tersebut adalah makna kata fit berdasarkan KBBI adalah keadaan berdaya tahan bagi tubuh untuk melakukan aktivitas fisik. Sudah tahu ya makna dari kata fit berdasarkan KBBI? Kita belajar tentang makna kata, kita akan belajar
belajar tentang sinonim dan antonim. Sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda dengan kata lain, tetapi memiliki arti, makna, atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim disebut juga dengan persamaan kata atau padanan kata. Contohnya, arti sama dengan makna sama dengan pengertian. Mati sama dengan tewas, meninggal, wafat, mangkat. Melihat sama dengan memandang, menonton, menyaksikan. Sedangkan melakukan sama dengan mengerjakan, melaksanakan. Antonim. Antonim adalah kebalikan dari sinonim. Antonim adalah kata yang artinya atau maknanya berlawanan dengan makna atau arti kata lain. Antonim disebut juga dengan lawan makna kata. Contohnya, mati antonimnya hidup, tinggi antonimnya rendah, hitam antonimnya putih, dan laki-laki antonimnya perempuan. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang banyak hal. Dapat kita simpulkan ya. Yang pertama yaitu cerita fiksi adalah cerita khayalan. Yang kedua, cerita non-fiksi adalah cerita nyata. Sinonim sama dengan persamaan kata, dan antonim sama dengan lawan makna kata. Insya Allah anak-anakku semuanya mudah dalam mencerna pelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, untuk mengasah pemahaman kalian, silakan dibuka buku paketnya, halaman buku paket di sini buku paket tema 4E halaman 6. Kemudian silakan dikerjakan, ayo berlatih. Jawaban ditulis di buku paket ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.